Ya, dari ingat ya, dulu pernah jadi orang terkenal Abu Hida misalnya. Makanya saya ketika ketemu tadi pagi itu tak lihat kalau kenal gitu. Tapi ternyata yang betul. Bapak Ibu yang kami hormati, moga barangkali ini saya harapkan karena pertemuan ini mungkin ya baru kali ini. Jadi kesempatan ini sangat langka ketemu dengan Pak Muhammad Dovir, kemudian Pak Abu Hida ini. Maka kita diskusi panjang lebar mungkin karena masih ada waktu, kita manfaatkan sebaik mungkin pertemuan pada hari ini. Tapi persilakan untuk sesi pertama mungkin 2 pertanyaan dulu dari Bapak juga Pak Masrukin. Satunya ya Pak Ali Mafur. Maka Pak Masrukin kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini perkenalkan saya Mas Rukin, Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Tuban. Jadi setelah mendengarkan paparan dari pemateri dari awal sampai akhir tadi, intinya bahwa untuk menghindari radikalisme, intoleransi dan seterusnya, ini memang perlu dikuatkan adanya pemahaman Islam wasatiyah ini di tengah-tengah masyarakat. Jadi insya Allah kami dari warga Muhammadiyah ini sejak awal berdirinya NKRI ini juga sudah ikut mencetuskan dasar negara termasuk Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Bahkan akhirnya juga dikuatkan lewat sidang takwir. Sidang takwir itu adalah sidang tertinggi di Muhammadiyah setelah muktamar, karena itu sidang antar ulama di seluruh Indonesia yang ada di Ponorogo. Itu disepakati bahwa kita ini harus secara bersama-sama semua elemen bangsa untuk menjaga kesatuan negara Indonesia dan membangun bangsa ini bersama-sama yang berdasarkan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Itu sudah jelas dinyatakan dan dikuatkan oleh utama berikutnya di Jogja. Dan intinya bahwa insya Allah warga Muhammadiyah selalu mendukung adanya toleransi termasuk pemahaman Islam wasatiyah ini yang berada di tengah-tengah. Bahkan kami sering mensosialisasikan ke warga bahwa Muhammadiyah ini sebetulnya adalah suatu jembatan, yaitu penengah antara Islam yang mungkin yang semacam berbau salafi termasuk radikalisme dan masyarakat bawah. Jadi Muhammadiyah itu posisinya di tengah-tengah menjadi penjembatan. Jadi untuk mengamalkan Islam dengan baik itu tidak harus dengan menyatakan terus ini langsung musyrik, ini sesat, terus kemudian ini bid'ah kepada masyarakat dan begitu, karena memang masyarakat awam itu rata-rata adalah masyarakat yang terkadang tidak tahu mengamalkan sesuatu. Tetapi jangan larut dengan yang berada di masyarakat, tetapi kita punya pedoman. Memang Muhammadiyah punya prinsip yaitu untuk menghilangkan penyakit-penyakit yang ada di masyarakat, diantaranya bid'ah. Tetapi cara menyampaikannya harus santun, harus menghormati. Bahkan itu dicetuskan di dalam MKCH Muhammadiyah. MKCH itu matan dan keyakinan hidup Muhammadiyah, itu di sana disebutkan. Jadi tetap harus toleransi terhadap masyarakat sekitarnya. Intinya bahwa kita memang
terkadang sebagai ulama, kiai atau tokoh agama itu memang sebenarnya punya akidah, punya pandangan hidup yang memang lurus sesuai Quran hadis, tetapi cara penyampaian ini yang perlu dikemas sehingga tidak menimbulkan gejolak di masyarakat. Menyampaikan Islam itu bisa diterima oleh masyarakat, tidak harus menyesatkan, tidak harus mengkafirkan, tidak harus mensyirikkan, bahkan tidak harus mengatakan itu bid'ah, tetapi ini menyimpang, ini memang jalan yang lurus, siratal mustaqim, dan hendaknya kita jauhi. Cukup begitu, tidak harus istilahnya radikal. Jadi itulah yang perlu kita lakukan, dan kami sebagai pimpinan Muhammadiyah mendukung sekali dengan acara-acara semacam ini yang dilaksanakan oleh Kemenak dari pihak-pihak lain, termasuk dari kepolisian. Bahkan kami juga bergabung di FKUB yang ketuanya Pak Kiai Haji Kasturi ini juga sering menyerukan itu supaya kita tetap bersama-sama bersama elemen bangsa untuk mewujudkan negara yang adil makmur, yang sejahtera, yang di Muhammadiyah sering digemborkan untuk mewujudkan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Demikian yang saya sampaikan. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin selanjutnya Pak Ali Mansur tadi sudah mengatakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendapat kami dari Kepala Desa juga dan juga di Pidato kami sebagai sekretaris itu kepala maju kebetulan. Saya senang sekali kegiatan yang berbeda dan itu penting, dan mohon nanti kita bertahap dan insya Allah Kemenak siap bersama-sama, karena apa? Baik di masyarakat maupun di dunia pendidikan itu sudah sangat sekali. Saya akan bercerita dan nanti saya minta mohon dijawab. Ada teman guru, saya dekat sekali sama dia. Dia bahkan termasuk anggota yang tadi ISIS. Banyak baca-bacaan dari luar negeri, internet dan sebagainya. Dia menggembar-gemborkan bahwasanya negara nanti suatu saat akan ada pemimpin dunia Islam. Nah, ini akan sudah dimulai. Nah, ini mari kita bantu dengan hukum untuk memberikan narasi-narasi di internet, di media sosial dan sebagainya. Tapi kami masuk di dalam otak pemikiran beliau sehingga dia sangat bercerita, bahkan ketika ada kegiatan di Jakarta, dia langsung dibel oleh Kapolsek ini. Posisinya di mana? Dikiranya di Jakarta. Tidak, Pak, saya berada di Jakarta. Nah, tapi saya bisa menangkap bahwa beliau sudah terpapar oleh kelompok itu, karena masuk di kota HTI waktu itu. Kami sudah tidak boleh. Nah, dari pemahaman beliaunya, kemudian kita lihat perkembangan itu kan ujung-ujungnya kan gini, Pak. Seakan-akan, itu gawaannya Yahudi untuk menghancurkan Islam. Ini saya mau tanya, isi jalan sebagainya, apa betul itu memang buatan Yahudi gitu, untuk menghancurkan orang Islam yang ada di Indonesia? Karena banyak sekali baik kader maupun mahasiswa yang masuk di kelompok itu. Terus terima kasih dari Bapak Kota Bunda sudah memberikan pencerahan. Memang idealnya adalah sosok kelompok muslimin, ada Umar, ada Ali, ada Usman, ada Abu Bakar. Yang sekarang ini harus kita kembangkan tokoh-tokoh yang kayak itu, hingga tidak terjadi larut-larutnya pemikiran-pemikiran yang ada di Indonesia. Baik NU maupun Muhammadiyah, mari bersama-sama untuk membangun kader-kader yang ada di Indonesia itu yang punya pemikiran tengah-tengah. Kemudian dari Bapak Polisi. Bapak Polisi sekarang tidak menangkap apa itu lalu lintas dan sebagainya. Yang paling banyak itu kan kayak gini. Jadi yang apa istilahnya
pemikiran-pemikiran. Karena apa? Indonesia sudah mulai pada baik perekonomian, artinya pandai. Nah, ini kalau tidak dikawal oleh baik pemerintahan hadir, katakan tadi orang yang tidak sibuk karena hanya baca-baca pasti dia akan praktek seperti yang dicontohkan oleh Bapak tadi dan sekarang menjadi pengusaha kopi Pak ya. Nah, itu banyak sekali kader-kader Indonesia yang kurang pekerjaan. Nah, ini harus hadir negara untuk memberikan kesibukan-kesibukan, baik itu kesibukan untuk mendukung misalnya atau ekonominya, juga pemikirannya dialihkan, tidak neko-neko ini aku harus sampai ini harus praktekkan magamnya Ibnu Taimiyah yang keras. Nah, ini bagian dari negara sangat penting. Kemudian yang terakhir, ini isu yang sangat berkembang di masyarakat, mohon dari beliau juga tentang nasab Ba'alawi. Jadi rumput di masyarakat itu banyak sekali pertentangan di media sosial. Nah, ini mohon ada pencerahan baik dari Ormas Nahdlatul Ulama atau dari pemerintah hadir. Ini jangan sampai kalau nanti terjadi peperangan orang-orang yang pendukung Pak Habaib dengan orang ini bahaya. Itu masyarakat kita, rakyat kita. Nah, ini mohon kehadiran dari pemerintah dan Ormas untuk betul-betul bisa hadir di tengah-tengah sebelum itu terjadi. Tapi mudah-mudahan